Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinal haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus murabbi arwahina guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirra yang bersemayam di pesantren Sirna Rasa. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, tentunya kita jadikan manaqib online sedunia ini sebagai wasilah. Kita doakan sama-sama semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah roh kita marifatullah, sekaligus sebagai wasilah untuk mempermudah segala hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada para kiai, para wakil talqin, Syekh Mursyid, semuanya sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, penggagas manaqib yang memberikan contoh belajar istiqomah. Di antaranya ada Ibu Hajjah Susi milik kita, Ibu Hajjah Sya'umi Syahid, Ibu Hajjah Wahyuni yang di Inggris, ada Ibu Hajjah Kartini yang di Amerika, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang sama-sama belajar, mencoba belajar menyatukan frekuensi dengan guru mursyid supaya kita ditingkatkan makom sama Allah, makom yang belajar istiqomah di mana pun berada. Semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari ini, detik ini, waktu ini, kita semuanya telah dipilih guru mursyid, dipilih Allah, bisa masuk ke satu wilayah, tempat yang sangat suci dan makbulnya doa, yaitu manaqib. Kalau sudah kalimatnya manaqib, tidak ada satu jedah antara yang online maupun offline. Semuanya sebagai wasilah doa. Semoga dengan wasilah manaqib tempat yang suci ini, kita bisa bersamakan sama guru suci, dihantarkan menghadap yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Di dalam bertorikoh, ada pertanyaan, kenapa sih kita harus bertorikoh? Emang kalau tidak bertorikoh itu nggak boleh? Jawabannya boleh, mau bertorikoh boleh, tidak bertorikoh juga boleh. Tapi kalau bertorikoh kita akan tahu apa? Tahu cara berakhlakul karimah, tahu cara beretika, beradab. Bagaimana beradab dengan Allah, bagaimana cara beradab dengan Rasulullah,
Bagaimana kita bisa beradab dengan para aulia ilah, kekasih-kekasih Allah. Bagaimana kita bisa beradab kepada kedua orang tua kita. Bagaimana kita bisa beradab dengan sesama manusia. Bagaimana kita bisa beradab dengan lingkungan sekitar. Dan bagaimana kita beradab dengan makhluk Allah semuanya. Dan disitulah kita masuk ke Thariqah itu supaya apa? Supaya kita ini punya akhlakul karimah. Maka di situ guru mursyid menegaskan, menekankan, menguatkan dengan apa? Menekankan dengan wasilah, kalimat wasilah atau tawasul. Kalau tawasul, orang lebih condong itu membaca. Membaca apa? Itu untuk menyambungkan ruh kita, frekuensi dengan orang-orang yang suci. Jadi kita menyambungkan ke Rasulullah. Jadi lebih condong, kalau tawasul itu lebih condong ruhani. Ruh kita, ini kita sambungkan dengan ruh suci, sampai kepada Allah. Jadi seperti misalnya, ada pusat listrik. Kalau di Surabaya, di Jawa Timur itu ada pusat listrik itu di Peton Probolinggo sana. Di situ ada listrik, hantaran sambungan listrik ada di Surabaya, Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sampai wilayah katakan Kediri misalnya. Ini dengan tujuan ada kabel wasilah, kalau itu kabelnya tol sama yang pusatnya yang di Probolinggo mau tidak mau pasti menyala. Tapi kalau putus tidak akan nyala. Itu tawasul. Sedangkan wasilah sebenarnya antara wasilah sama tawasul sama. Tawasul atau wasilah itu akhlakul karimah yang sangat tinggi. Maka ada orang itu punya makom ilmu, tapi di atasnya makom ilmu itu ada makom yang paling tinggi di atasnya ilmu apa? Adab. Akhlakul karimah. Jadi banyak, mohon maaf ini, banyak ikhwan wal akhwat terjebak, lupa sejarah. Begitu mengenal Abah sebagai guru, dia lupa sejarah, siapa yang membawa. Dan ini yang jadi gharibah atau aneh tapi nyata, ketika sudah mengenal Abah, lupa yang membawa. Lebih mencintai guru mursyidnya dibandingkan wasilahnya. Ini tidak diperbolehkan sama guru mursyid. Semua itu murid Abah, semuanya wakil talqin. Siapa yang semua itu muridnya Abah. Guru kita cuma satu, guru rohani kita Abah Aos. Kita amalnya sama. Hatta orang itu makomnya kiai yang membawai santri ribuan, kalau mau sudah belajar berthariqah tetap muridnya mursyid. Muridnya Abah semua, hatta itu kiai besar, bukan besar tubuhnya. Artinya besar itu di kalangan masyarakat, beliau lebih karismatik, punya wibawa, membawa jamaah banyak, santri banyak, tapi tetap saja murid. Yang intelektual tetap muridnya Abah. Orang rakyat jelata juga muridnya Abah, orang yang awam muridnya Abah. Semua yang datang ke guru mursyid itu muridnya Abah. Jadi wakil talqin itu sebatas penyambung lidahnya guru mursyid, bukan guru rohani, bukan. Tapi setidaknya kita harus juga menghormati wakil talqin. Jangan sampai mentang-mentang sama-sama murid Abah, adabnya tidak dipakai lagi. Ya tetap harus kita menghormatinya, karena beliau itu yang dipercaya Abah, penyambung lidahnya guru mursyid. Satu. Yang kedua, wakil talqin pun manusia, bukan malaikat. Tak lepas yang namanya dosa, tak lepas dengan namanya kesalahan. Malaikat tidak punya salah, ya wajar. Malaikat gak punya nafsu, ya wajar. Malaikat gak punya nafsu, gak punya maksiat, dan manusia. Kiai kita ini ada nafsu, ada akal.
ada musuh, inna syaitona adu bin setan. Maka guru mursyid itu selalu mengatakan apa? Orang datang, siapapun 1000 orang yang datang dengan 1000 permasalahan, semuanya kalau datang ke Abah 1000 masalah itu diutarakan ke Abah, apa jawabnya Abah? Zikir. 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 Mulai zamannya Abah Anom sampai di zamannya Abah Aos, jawaban beliau cuma zikir. Kenapa? Yang bisa, yang tadinya orang itu sifatnya keras, pola pikirnya dengan zikir jadi lunak. Yang tadinya jahat jadi penyayang. Yang tadinya ucapannya menyakitkan orang jadi madu. Yang tadinya kikir jadi dermawan. Yang tadinya malas ibadah jadi gemar ibadah. Kenapa? Alatnya cuma satu, zikir. Karena hati itu imamnya organ tubuh. Kalau hatinya itu sebagai imam, jantungnya kehidupan, tinggal di situ ada apa? Ada zikirnya tidak? Kalau ada zikirnya, otomatis mau tidak mau, sebagaimana hadis Rasul mengatakan, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau itu baik, semua baik. Ucapannya baik, pola pikirnya husnudon, selalu bersangka baik, pandangannya penuh kasih sayang, mendengar yang baik, gemar ibadah, tidak mau tolak-tolak, fokus ke guru mursyid, dan satu sang bau-membau, saling menolong, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, saling menolong, bukan saling mencela atau menjatuhkan. Abah mendidiknya menolong kebaikan. Ini subhanallah. Jadi intinya kita harus paham wasilah kita dulu dari siapa. Ada satu pepatah Jawa atau sepatah umum, jadi manusia itu jangan lupa kulit. Karena orang yang lupa kulit, lupa sejarah kehidupannya, berarti orang itu belum paham wasilah. Karena hakikat wasilah adalah akhlakul karimah. Orang mencintai Abah, lupa wasilah dirinya, berarti orang itu belum paham apa itu wasilah. Jadi orang yang paham wasilah berarti orang itu mengedepankan, menjunjung tinggi yang namanya akhlakul karimah. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita termasuk menurut Abah yang mempunyai, mendapatkan hadiah akhlakul karimah. Akhlak dengan Allah, akhlakul karimah dengan Rasulullah, berakhlak dengan para waliullah, berakhlak dengan siapapun, rahmatan lil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.